What's up Army of God, apa kabar kalian semua? Saya berdoa dimanapun kalian berada, kalian dalam kondisi yang baik dan sehat-sehat aja. Dan juga kita akan memulai ibadah, mari kita ambil posisi terbaik untuk beribadah di hadapan Tuhan. Dan juga buat kamu yang baru pertama kali join dalam ibadah online ini, kami ucapkan welcome home, selamat datang dan selamat beribadah. Saya percaya gereja bukan hanya gedungnya aja, tapi juga komunitas di dalamnya. Oleh karena itu, Gereja Mau Sharon menyediakan satu komunitas yang kece banget yang namanya Connect Group. Kalian bisa join dengan cara hubungi nomor yang ada di layar TV atau gadget kalian. Persembahan adalah bagian dari ibadah, karena ini minggu yang pertama, kita akan memberikan perpuluhan dan persembahan. Caranya, kalian tinggal scan QR Code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar TV atau gadget kalian. Sebelum memulai ibadah, kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan antusias dan juga kami mau memuji dan menyembah-Mu. Pimpin dan sertai kami Tuhan. Berikan kami hati yang rindu. Thank you Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Is enough to move a mountain. As long as we put our trust in you alone. Nothing is impossible, for we know that you are able. Jesus, we put our trust in you alone. We can do all things to Christ who strengthens us. Yes, we are weak, but Almighty God is strong. Show us your power, declare all your wonders. We believe in you, we believe in you alone. Light up your fire, through again your miracles. We believe in you, we believe in you alone. Come on, sing Army of God. A little faith is enough to move a mountain.
Jesus, we put our trust in you alone. Nothing is impossible, for we know that you are able. Jesus, we put our trust in you alone. We can do all things to Christ who strengthens us. Yes, we are weak, but Almighty God is strong. Show us your power, declare all your wonders. We believe in you, we believe in you alone. Light up your fire, do again your miracles. We believe in you, we believe in you alone. Show us your power, declare all your wonders. We believe in you, we believe in you alone. Light up your fire, do again your miracles. We believe in you, we believe in you alone. From your heart say, we can do all things to Christ who strengthens us. We can do all things to Christ who strengthens us. We can do all things to Christ who strengthens us. We can do all things to Christ to strengthen us. We can do all things to Christ to strengthen us. We can do all things to Christ to strengthen us. Say one more time. We can do all things to Christ to strengthen us. We can do all things to Christ who strengthens us. Show us your power, declare all your wonders. We believe in you, we believe in you alone. Light up your fire, do again your miracles. We believe in you, we believe in you alone. Show us your power, declare all your wonders. We believe in you, we believe in you alone. Light up your fire, do again your miracles. We believe in you, we believe in you alone. We believe in you, we believe in you alone. We believe in you, we believe in you, we believe in you alone. Yes, we believe. Yes, we believe, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your love, Jesus.
for your grace. Come on, sing. One thing have I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fill this place. One thing that I've desired in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fill this place. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Sing again. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fill this place. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you, Lord. Deeper in love, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you, Lord. All my days, all my life, we sing for your love, we sing for your grace, we sing for your mercy. We love you, Lord. We love you, Lord. Oh, Kinayara bala bala basando, Kinanana yara la base. Sikadakana yara la bayara la bala basando. We love you, Lord. We love you, Lord. Come on, sing from your heart. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you
more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Singing deeper, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Terima kasih Bapa, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kehidupan kami Tuhan. Kami siapkan hati kami, urapi kami, tidak ada satu orang pun yang tertutup akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Shalom Army of God, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Albert Fernando, saya sudah menikah dan kami masuki usia pernikahan yang bahagia di tahun yang kedua ini. Saya juga melayani sebagai tim leader di penggembalaan Pro-M di Bekasi dan Cikarang. Saya juga bekerja di salah satu startup dan juga punya usaha restoran di daerah Jakarta Barat, tepatnya di Petak 6. Nah, nanti kalau teman-teman pandemi ini udah sedikit longgar, sedikit lebih terkontrol, jangan lupa mampir ya, karena tempat itu cukup magical untuk kalian bisa ngobrol dari hati ke hati di sana. Oke, hari ini saya membawakan tema tentang Grace Upon Grace, di mana ini tema kita sepanjang bulan September, yaitu tentang faith. Tahukah bahwa mustahil bagi kita menghidupi kekristenan tanpa bergantung penuh dengan anugerah dari Roh Kudus. Kita bisa saja memiliki aktivitas rohani yang padat banget, tapi sebetulnya rapuh di dalam. Dan seringkali justru banyak orang yang melayani yang terbelenggu oleh dosa. Sehingga mengakibatkan potensi kita ini jadi nggak maksimal untuk dipakai Tuhan. Yesus pernah berkata di Yohanes 14 ayat 12. Teman-teman bisa buka Yohanes 14 ayat 12. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, teman-teman perhatiin kata sebab aku pergi kepada Bapa.
Dengan Tuhan pergi, dia dapat mengutus Roh Kudus kepada kita. Kerinduan Tuhan adalah melihat kebangunan rohani yang lebih besar dari generasi kepada generasi selanjutnya. Namun yang menghalangi pekerjaan-pekerjaan tersebut karena iblis mengambil sebuah celah untuk manusia hidup di dalam dosa. Saya ingin teman-teman buka di Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Saya bacain buat teman-teman. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya padaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah teman-teman dimanapun kalian berada akan muncul di monitor versi Amplified Bible-nya. Di mana ada keterangan lebih spesifik tentang about sin, about righteousness, about judgment. Kenapa Roh Kudus mempunyai peran untuk menginsafkan dunia akan ketiga hal ini? Dalam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti kata insaf adalah sadar akan kekeliruannya dan bertekad akan memperbaiki dirinya. Contoh, syukurlah ia kini telah insaf dan menjauhkan diri dari segala perbuatan tercela. Arti lainnya dari insaf adalah sadar. Kenapa Roh Kudus perlu menginsafkan atau menyadarkan dunia dari ketiga hal tersebut? Karena ada kebohongan yang selama ini kita percayai tentang tiga hal tersebut yang membuat kita ini sulit banget untuk hidup benar. Poin yang pertama, di versi The Amplified Bible, kata dosa ada sebuah keterangan dalam tanda kurung dikatakan, and the true nature of it. Roma 7 ayat 5 berkata, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Seringkali kebohongan yang kita hidupi sebagai kebenaran adalah, oh ya, nature-ku ini memang mudah terangsang untuk jatuh dalam dosa. Oh, nature-ku ini memang akan terus bergelut dengan dosa selama aku hidup. Tapi di ayat ini, Roh Kudus ingin menginsafkan kita, ingin menyadarkan kita bahwa selain ada kata nature, ada kata true nature. Di mana nature yang sesungguhnya? I will tell you the truth. Roma 7 ayat 6. Ayat selanjutnya dikatakan gini, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Teman-teman bisa garis bawah itu. Huruf hukum Taurat. Kekristenan kita ini bukan soal boleh atau enggak boleh. Bukan lagi tentang huruf hukum Taurat. Namun tentang sebuah hubungan, relationship. Kita hidup benar bukan karenanya ada aturan. Tapi karena hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan dan cinta Tuhan yang begitu besar. Itulah yang membuat kita itu gak tahan kok kita gak hidup benar. That's the true. Itulah true nature-nya kita. Sama seperti waktu Adam dan Hawa. Waktu mereka belum jatuh dalam dosa, mereka punya hubungan yang dekat sekali dengan Tuhan, bahkan face to face. Tapi waktu mereka memilih untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, yang mereka tahu bukanlah hubungan lagi, tapi tentang aturan. Hubungan Adam dan Hawa ini terputus dari Tuhan, karena yang dilihat hanyalah sebuah aturan. Dan aturan inilah yang memang merangsang kita, daging kita untuk melawan. Masih ingat mungkin waktu kita kecil kita dilarang, jangan teriak-teriak gitu. Tapi makin dilarang, makin kita melawan. Jangan noleh ke kiri. Nah teman-teman bisa langsung noleh ke kiri. Karena nature kita memang seperti itu. Tapi ada true nature di mana sebelum kita jatuh dalam dosa, ada nature yang sesungguhnya itu. Dan hari ini, poin yang pertama ini saya rindu memberikan kebenaran ini. Bahwa saat kita lahir baru sama Tuhan, ada true nature yang Tuhan berikan dalam kehidupannya kita. Nah, poin yang kedua adalah kebenaran.
Di versi Amplified-nya dikatakan ada tanda kurungnya, personal integrity and godly character. Personal integrity and godly character. Sebagai orang Kristen seringkali kita hidup menggunakan topeng atau bahasa lainnya itu kita hidup dalam kemunafikan. Karena dikatakan di sini bahwa di ayat yang tadi, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Udah gak ada lagi Tuhan secara fisik yang kita bisa lihat. Yang bisa kontrol apakah kita hidup benar atau enggak. Seringkali kita sebagai orang Kristen, kita merasa kita bisa menjadi orang yang berbeda saat gak ada orang di sekeliling kita. Saat gak ada pemimpin kamu. Saat gak ada orang tua kamu. Kita jadi orang yang berbeda, kita hidup dalam kemunafikan, kita hidup dengan menggunakan topeng. Tapi kebenarannya bahwa waktu kita tidak memiliki integritas ini, Tuhan tetap mungkin bisa pakai kamu untuk jadi berkat buat banyak orang. Tapi itu akan membawa kerapuhan dalam kehidupannya kita, yang sehingga secara perlahan itu akan membuat celah sehingga kita akan akhirnya hancur secara kerohanian. Saya ingin sharing long time ago, beberapa tahun yang lalu sebelum saya kembali ke gereja Mawar Sharon. Di gereja sebelumnya, saya pernah memiliki pacaran yang tidak kudus. Di momen itu, di malam itu saya jatuh untuk pertama kalinya, sedikit lagi ya, hubungan seks bebas. Saya menyesal begitu rupa karena posisi saat itu saya sudah melayani Tuhan. Sungguh mengecewakan bukan gitu. Udah pelayanan tapi jatuh dalam dosa. Dan paginya tiba-tiba pemimpin rohani saya tuh telepon. Bet, lagi di mana? Saya ini udah deg-degan karena jarang-jarang pemimpin saya ini telepon saya gitu. Saya takutnya, wah jangan-jangan Roh Kudus ngomong sesuatu nih sama dia gitu. Tapi ternyata bukan, pemimpin saya cuma nanya, Bet, aku lagi sakit, kamu bisa gantiin aku nggak untuk khotbah di depan banyak gembala, 800 orang. Saya nggak bisa ngomong, untuk pertama kalinya dalam kehidupan saya tuh pingin nolak pelayanan. Karena malamnya saya baru jatuh dalam dosa. Ada ketakutan, ada intimidasi yang besar banget yang saya rasain. Terus saya cuma bilang, kok yang lain deh, jangan aku ini dadakan banget. Ah Bet, kamu kan biasa dadakan juga oke gitu. Saya nggak punya keberanian untuk cerita hari itu. Bahwa saya jatuh dalam dosa. Dan saya diminta untuk khotbah tentang apa? Fear of God. Tentang takut akan Tuhan. Sedangkan semalamnya, saya nggak merasa takut sama Tuhan. Saya jatuh dalam dosa. Dan besoknya saya diminta untuk khotbah ke depan banyak gembala. 800 orang. Singkat cerita, mau nggak mau saya harus menggantikan. Saya tetap melayani malam itu. Semua orang diberkati, semua orang ngalamin Tuhan. Tapi pulang dari situ, hati saya itu kosong sekali. Saya merasa menjadi orang yang munafik. Saya udah pelayanan, bahkan khotbah tentang takut akan Tuhan, tapi gak menghidupinya. Perlahan saya pikir ya sudahlah, saya selesai, saya gak mau jatuh dalam dosa lagi. Tapi ternyata kepalsuan itu, ketidakintegritasan tersebut perlahan membuat kerohanian saya itu runtuh. Saya menjadi jarang dapat rema. Waktu orang lain sharing ke saya biasa dapat hikmat Tuhan, tiba-tiba nggak ngerti harus ngomong apa. Disitulah momen dimana akhirnya segala sesuatunya diambil kembali sama Tuhan. Ada konflik di pelayanan dan sebagainya sehingga saya memutuskan untuk keluar. Di momen itulah saya diterima di GMS. Tidak untuk menjadi pelayan, tapi untuk sebagai anak yang mau dimuridkan, yang melepas semua pengalaman, semua pengetahuan yang ada. So, poin yang kedua tentang kebenaran ini, bahwa kita ini harus menjadi orang yang luar dalam itu sama. Ada atau tidak ada orang, itu penting untuk kita menjaga integritas kita. Nah, poin yang ketiga tentang penghakiman. Di versi Amplified-nya dikatakan ada tanda kurung the certainty of it. Certainty ada kata pasti. Ada satu hal yang pasti bahwa kemenangan Tuhan itu tuh absolut.
Karena tadi dikatakan bahwa akan penghakiman di Yohanes 16 ayat 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kita ini tuh gak bertanding untuk meraih sebuah kemenangan. Tapi kita bertanding dari sebuah kemenangan yang memang sudah diberikan dalam kehidupannya kita. So the battle itu tuh berbeda. Kita tuh gak sedang berjuang untuk kita bisa menang dari dosa. Kita sudah menang karena Tuhan udah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Iblis itu tuh udah kalah. Cuman masalahnya apa? Dia tuh pelupa. Dia lupa kalau udah kalah. That's why dia mengintimidasi kita untuk membawa kita terus hidup bergumul dalam dosa. Iblis terus mendakwa kita bahwa waktu kita terangsang oleh hukum Taurat itu, jangan ini, jangan itu, pemimpin kita berkata untuk hidup benar, hidup kudus. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus hidup benar karena kita baitnya Tuhan. Kata jangan-jangan ini yang membuat kita terangsang untuk melanggarnya. Dan iblis itu mengintimidasi hal tersebut. Sama seperti waktu iblis menipu si Hawa. Oh enggak kok, kamu enggak akan mati, justru kamu akan jadi sama kayak Tuhan. Tapi setelah kejadian, setelah berbuat dosa, intimidasinya datang. 3 hal inilah yang kita harus sadari bahwa Roh Kudus itu mempunyai peran untuk menginsafkan kita, menyadarkan dunia dari kebohongan. Mengenai bagaimana kita harus hidup benar di dalam Tuhan. Tentang dosa yang tadi, bahwa nature kita ini bukan nature untuk berbuat dosa. Tapi waktu kita mengalami kelahiran baru, ada true nature. Di mana kita tidak lagi membangun sebuah kehidupan yang kudus, hidup yang benar bukan berdasarkan aturan. Tapi berdasarkan hubungan. Kita tuh gak tahan untuk gak hidup benar. Karena besarnya cinta Tuhan dalam kehidupannya kita. Dan yang kedua tentang kebenaran. Bahwa kita harus hidup benar secara integritas luar dan dalam. Dan yang ketiga tentang penghakiman. Bahwa yang dihakimi itu si jahat. Dia udah kalah. Lalu bagaimana kita bisa hidup penuh dengan grace-nya Tuhan? Yang pertama, sadari bahwa hanya Roh Kuduslah yang mampu menginsafkan dunia dari dosa. Itu yang pertama. Sadari bahwa Roh Kuduslah yang mampu menginsafkan dunia dari dosa. Seringkali kita tuh berusaha untuk lepas dari dosa, bukan? Kita datang ke Tuhan, benar, gak salah gitu. Tapi semakin kita datang ke Tuhan, semakin kita berdoa untuk Tuhan lepasin aku dari dosa ini, lepasin aku dari pornografi, lepasin aku dari dosa ini, dosa itu. Semakin kita berdoa, semakin justru kita terbelenggu di dalamnya. Sama seperti yang Paulus rasakan. Aku pinginnya A, tapi yang kulakukan B. Aku pingin hidup benar. Tapi dagingku ini gak bisa, aku gak tahan Tuhan. Aku terus kembali mengulangi dosa yang sama, sampai aku tuh malu untuk datang kepada Engkau Tuhan. Datang ke Engkau aja malu, apalagi aku datang ke pemimpinku. Di sini saya mau ngasih sebuah perumpamaan dan saya minta ada 2 volunteer yang bisa bantu naik ke panggung. Silakan, ada Tania, ada Ko Jun. Nah, anggaplah ini dosa, perumpamaan, dan ini sebagai Tuhan. Seringkali kita ini berusaha untuk menjauh dari dosa. Kita terus lari dari dosa, kita bergumul untuk kita doa sama Tuhan. Tuhan, aku mau lepas dari dosa ini Tuhan. Aku gak mau lagi terikat di dalamnya. Tapi yang jadi pandangannya kita masih sama, dosa. Sehingga waktu kita berdoa, yang kita fokusin tuh cuma dosa. Sehingga waktu kita terus mau lari sejauh apapun, kita akan terus teringat dan ke-trigger secara daging kita. Tapi firman Tuhan berkata yang perlu kita lakukan adalah kita berbalik dari jalan kita yang jahat. Apakah ada gap antara kamu dengan dosa? Bisa jadi gitu. Masih dekat. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita terus fellowship sama Tuhan. Kita kejar Tuhan kemanapun Tuhan mau dalam kehidupannya kita. Kita membangun hubungan yang intim sama Dia. Kita ingin jadi serupa sama Tuhan.
tanpa kita sadari, dosa itu akan menjauh dalam kehidupan kita. Sama seperti sekarang ini saya ada lighting di atas saya, ada bayangan di sebelah kanan. Saya berusaha sedemikian rupa, saya mau ubah, saya nggak mau lagi ada bayangan di sebelah kanan saya. Oke, saya balik badan. Apakah sebelah kanan saya hilang? Ya, hilang. Tapi bayangannya pindah ke depan saya. Kita mau putar-putar kayak gimana pun itu akan membuat kita frustasi. Yang perlu kita lakukan apa? Saat kita berada di dalam terang yang paling terang, kegelapan itu akan sirna. So dengan kita membangun hubungan dengan Tuhan, dosa itu tidak akan menguasai lagi kehidupan kita. Kita tidak akan lagi punya minat di sana. Oke, thank you. Fokus kita bukan hanya menjauh dari dosa, tapi fokus kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan, membangun fellowship dengan Tuhan. Dari situlah keserupaan dengan Tuhan itu terus dibangun dalam kehidupannya kita, sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Hal yang kedua, tentang terbuka kepada pemimpin kamu di CG. Hal yang pertama, kita harus sadari bahwa yang mampu menginsafkan kita dari dosa itu hanya Roh Kudus, hanya anugerahnya Tuhan. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri, mau seberapa sering kita berusaha hidup benar dengan kekuatan kita. Kita nggak pernah bisa lepas dengan kekuatan kita sendiri. Sebelum saya lanjut ke bagian yang kedua, saya teringat satu hal di tahun 2007. Untuk pertama kalinya saya berkomitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saya membangun fellowship di masa saya SMP, saya merenungkan firman Tuhan setiap hari. Itu menjadi sebuah kebiasaan, tapi belum menjadi gaya hidupnya saya. Di momen itu, saya udah aktif nih untuk merenungkan firman dan lain sebagainya. Tapi satu waktu, ada teman saya yang ngajak main karena dia ulang tahun, dan singkat cerita dia ternyata beli minuman-minuman keras. Ya, long story short, saya akhirnya mabuk juga di situ. Dan pulang dianterin sama teman saya karena saya nggak bisa ngendarain sepeda motor. Waktu masuk papa saya masih bangun, masih terjaga. Cuma ditanyain dari mana Bert gitu. Dari main Pak, tapi masih sempoyongan nggak jelas. You know, saya masuk kamar saya baca Alkitab. Apakah kehidupan saya berubah? Enggak. Udah baca Alkitab. Besoknya diajak pelayanan di penjara. Di penjara ada sebuah quotes yang kurang lebih sebetulnya mirip dengan firman Tuhan bahwa tentang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hari itu tuh saya tertemplak bahwa saya ini udah mencoba hidup benar, mencoba menjauhi dosa. Tapi saya kembali jatuh dan menghidupi dosa. Dari momen itu, dari 2007 saya berhenti keterikatan saya akan dosa. Saya berhasil selama 1 tahun dan di momen saya merasa bahwa gue sudah menang. Saya sudah menang akan dosa. Setelah doa, setelah saat teduh. Tapi setelah selesai saat teduh, saya belum selesai keluar kamar. Saya kembali jatuh dalam dosa. Dan itu membuat saya sangat frustasi dalam kehidupan saya. Kenapa kok saya masih bisa jatuh ya? Padahal saya udah ikut Tuhan, saya udah merenungkan firman. Dan perumpamaan yang teman-teman tadi lihat, itu yang Tuhan sampaikan ke saya. Waktu saya terus berdoa hari demi hari untuk lepas dari dosa. Tuhan cuma ngomong bahwa pandang salibku. Pandang salibku. Dengan kamu memandang Kristus, mengejar Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat. Fokusmu ini menjadi serupa dengan Tuhan. Bukan lagi untuk berusaha lepas dari dosa. Nah, hal yang kedua, ini hal yang penting, yaitu terbuka kepada pemimpin kamu di CG. Saya ajak teman-teman untuk buka di Yakobus 5 ayat 16. Dimanapun kamu berada, baca bersama-sama saya. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Terlalu besar. Dan terlalu mudah untuk membuat setiap kita lepas dari dosa. Tapi sebelum kita menjadi orang yang benar, dikatakan bahwa saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Berarti selama ini kita ini sakit. Kesembuhan hanya terjadi, kita ini bisa terkoneksi satu dengan yang lainnya di CG. Karena brokenness-nya kita. Karena kita ini patah gitu, karena kita ini hancur. Kita ini disembuhkan saat kita bisa cerita apa adanya kepada pemimpin kita. Saya memahami bahwa ini bukan bagian yang mudah. Beberapa hari yang lalu ada salah satu anak CG saya yang baru banget pindah dari komunitas sebelumnya. Dia ketakutan untuk menjadi apa adanya, dia sangat riang banget di CG. Tapi satu momen waktu kita bahas tentang topik tertentu tentang pengampunan, tiba-tiba dia off cam waktu kita CG online. Di situ dia menangis gitu. Dan beberapa hari kemudian saya ajak untuk ngobrol berdua. Dari situlah dia baru berani cerita bahwa selama ini setiap dia cerita, teman-temannya ini selalu meninggalkan dia, punya respon yang langsung beda, mengkerenyitkan dahinya. Dan dia juga nothing tulus sebetulnya cerita ke saya waktu itu, dia udah antisipasi, oh ya mungkin akan terjadi hal yang sama lagi, aku akan dikucilin mungkin, akan mundur perlahan mungkin gitu. Tapi puji Tuhan, dia tidak mengalami hal itu. Dia mengalami sesuatu yang berbeda. Bahwa keterbukaannya itu membawa dia pada pemulihan sehingga dia bisa mengampuni teman-temannya yang nyakitin dia, yang mempermalukan dia. So, saya memahami bahwa hal ini bukan hal yang mudah buat teman-teman. Oleh sebab itu, saya juga ingin ngobrol ke para pemimpin di AOG. Ingat bahwa Yesus itu magnet buat orang-orang berdosa. Dia sering banget makan bareng pemungut cukai, pelacur. Bahwa dia ini jadi magnet, orang bisa jadi apa adanya. You know bahwa ada satu orang pemungut cukai yang si Sakeus, di mana banyak orang menyalahkan dia bahwa dia mengambil hak yang tidak seharusnya dia dapat. Tapi satu waktu Yesus cuma ngomong, Sakeus turun, aku mau makan bersama-sama kamu hari ini juga. Kalau kita perhatiin di Alkitab, Yesus itu nggak khotbah sama sekali loh di rumah itu. Dia cuma makan aja. Tiba-tiba Sakeus cuma ngomong, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang lain. Dan sekiranya ada orang yang aku peras, aku akan kembalikan berkali-kali lipat. Kata sekiranya ini kan berarti memang sebetulnya belum tentu. Tapi karena stigma di masyarakat bahwa dia pemungut cukai, ya udah pasti dia mengambil hak yang bukan bagiannya dia. Tapi kok kita sadari kenapa Sakeus bisa akhirnya mengalami transformasi kehidupan itu. Karena Yesus memberi diri untuk makan bareng sama dia. Menerima dia apa adanya. Disitulah Sakeus bisa terhubung dengan Yesus dan perubahan hidup dimulai. So aku pengen ingetin buat para pemimpin di AOG, jadilah tempat yang aman, jadilah tempat yang kondusif untuk setiap anak-anak AOG datang kepadamu menjadi apa adanya. Tentu gak semudah yang kita ucapin bahwa ya kamu harus jadi apa adanya, aku terima kamu apa adanya. Realitanya seringkali kita menemukan ada orang-orang baru yang punya masalah dan mungkin bikin masalah. Dan kata-kata kita ini diuji, apakah kita betul-betul bisa seluas itu menerima mereka apa adanya. So ini yang aku pengen ingetin supaya kita sebagai pemimpin di AOG, kita bisa terima mereka apa adanya. Dan terakhir, saya pengen ngomong ke teman-teman yang mungkin baru pertama kali join di online service ini, di AOG. Mungkin teman-teman juga mahasiswa baru
di Jakarta maupun Tangerang. Mungkin sulit buat teman-teman untuk terbuka karena punya pengalaman, pernah cerita ke teman-teman yang lain. Di mana waktu kalian terbuka, justru kalian dihakimi. Tapi hari ini aku mau meyakinkan kamu. Aku mau yakinin kamu bahwa AOG memang bukanlah komunitas yang sempurna. Tapi aku berani jamin, AOG adalah komunitas yang sehat. Untuk kamu bisa jadi apa adanya, terbuka dan bertumbuh. So saya berdoa bahwa ketiga hal tadi, di mana kebohongan yang selama ini mungkin kita hidupi sehingga kita struggle banget untuk hidup benar. Roh Kudus memampukan kamu, menginsyafkan kamu, memerdekakan kamu dari kekeliruan yang ada. Bahwa nature kamu itu bukan untuk berbuat dosa. True nature kamu adalah membangun fellowship sama Tuhan. Dan Tuhan rindu kita memiliki kebenaran bahwa ada atau tidak ada orang lain, kita harus menjadi orang yang sama. Dan yang ketiga tadi, kita harus belajar bahwa memahami kita tidak lagi bertanding untuk menang, tapi kita bertanding dari kemenangan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. So, ingat yang tadi, jangan fokus kepada lepas dari dosanya, tapi fokus membangun hubungan dengan Kristus. Dan dua hal tadi yang saya ingin teman-teman untuk ingat sepanjang kalian hidup. Sadari bahwa hanya Roh Kuduslah yang mampu menginsyafkan kita. Dan yang kedua, terbukalah supaya kamu jadi sembuh. Mari siapkan hati kita. Teman-teman bisa tutup mata, kita datang di hadirat Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Tuhan, thank you Jesus. You unravel me. Yes Lord. With a melody. Yes Jesus. You surround me with a song of deliverance. Yes Lord. From my enemy. Ya Yesus. Till all my fears are gone. Ya, ya. I'm no longer Ini doa kami Yesus. to fear. Ini deklarasi kami Tuhan. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Yes. Dan yang You dari Allah. unravel me. Yes Jesus. With a melody. You surround me with a song. Yes Lord Jesus. Of deliverance from my enemy. Till all my fears have gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. Yes Jesus.
Dimanapun kamu berada saat ini, kok kamu merasa ada hal yang mengikat kehidupanmu, bertahun-tahun lamanya, kamu frustasi akan hal itu. Kamu pingin lepas dari hal itu. Kamu belum berani cerita ke pemimpinmu. Atau kamu gak punya orang untuk bisa sharing struggle-mu. Hari ini, taruh tanganmu di dada. Let me pray for you. Tuhan, kuasa yang sama, anugerah yang sama, grace upon grace, yang telah Kau berikan dalam kehidupanku. Hari ini, Kau lihat setiap tangan-tangan yang terletak di dada. Kau melihat setiap mereka yang terbuka datang di hadirat-Mu. Setiap mereka yang terpenjara dari kutuk maut, dari keterikatan tangan dosa. Terlepas saat ini juga di dalam nama Yesus. In Jesus' name. Be free right now. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Dosa apapun itu, go away in Jesus' name. Go away in Jesus' name. Di dalam nama Yesus, berdoa Tuhan. Setiap keterikatan apapun yang mengikat, bahkan keterikatan akan kuasa kegelapan, saat ini, go away in Jesus' name. I command you in Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Roh kepahitan, roh yatim piatu, go away in Jesus' name. Aku berdoa saat ini Tuhan, biar anugerah-Mu yang memampukan setiap Augiers untuk menjalani kehidupan yang benar, kehidupan yang kudus, yang serupa dengan gambaran-Mu. Thank you Tuhan, thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. I'm no longer a slave but free. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Katakan sekali lagi, I'm no longer a slave to fear. Kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am a child of God. Katakan sekali lagi dengan lembut. I am a child of God. Kami ini adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami gak mau diperbudak sama dosa. Kami gak mau diperbudak sama yang jahat. Biarkan kami hidup karena anugerah-Mu yang membebaskan setiap kami. Karena Engkau disalib ganti setiap kami. Kami yang harusnya terima hukuman menjadi bebas karena Engkau yang menanggung hukuman itu Tuhan. Terima kasih buat pengampunan yang Kau berikan. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat kasih karunia yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami bebas hari ini karena Tuhan yang membebaskan kami. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami tahu kami tidak tinggal lagi di dalam dosa hari ini. Sebab kami dimerdekakan oleh karena Yesus yang mati dalam kehidupan kami. Thank you buat firman-Mu. Ajari setiap kami Tuhan, para Army of God di tempat ini Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti-Mu. Thank you Tuhan. Kami bukan budak dari dosa lagi.
Kami bukan budak dari ketakutan, tapi kami sudah terbebas. Kami adalah anak-anak Allah. Di dalam Engkau kami sudah bebas. Thank you Tuhan buat firman-Mu. Hari ini Army of God dimanapun kalian berada, angkat kedua tanganmu. Yes. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertaimu dari hari ini sampai selamanya. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dia akan dapati kau tetap setia karena kau mengikut Tuhan dengan segenap hati. Dan kau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kau bertobat dari jalanmu yang jahat kembali kepada Allah yang kekal. Kau akan jadi kepala dan bukan ekor. Kau akan terus naik dan tidak turun. Dan apapun juga yang kau perbuat, Tuhan akan buat berhasil. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you.